Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita masih dalam perjalanan Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang tanpa terasa kita memasuki di pertengahan perjalanan kita. Bagaimanakah, masih semangat semua Bapak dan Ibu? Masya Allah, saya menyaksikan wajah-wajah calon penghuni surga di sini. Amin. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bersiaran kembali dari Masjid Az-Dzuriyah BKKBN, Jalan SD Impres Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dan alhamdulillah telah hadir bersama-sama guru-guru yang kita cintai, yang kali ini akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan berkualitas keluargaku, damai bangsaku. Telah hadir bersama kita Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Asmar Lambo, dan Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso. Beliau adalah Deputi Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN, yang insya Allah nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan beliau perlunya untuk mengetahui bagaimanakah membangun keluarga yang berkualitas. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Wa khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah. Assalatu wassalamu ala nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, para pemirsa yang hadir menyaksikan Damai Indonesiaku pada siang hari ini, guru kita yang kita cintai Kiai Haji Khalil Nafis, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Senantiasa disehatkan oleh Allah, amin. Dan senantiasa menjadi suluh kebaikan untuk kita semua, amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang cantik-cantik, berwarna-warni, Masya Allah. Ada putih, merah, kuning, hijau. Mudah-mudahan semua sudah lunas semua jilbabnya. Bu, pasti semua yang hadir
menginginkan keluarga yang berkualitas. Bapak-bapak semua yang hadir menginginkan istri yang baik, betul? Istri-istri yang baik menginginkan suami yang soleh, betul? Nah, tidak ada jalan untuk mendapatkan suami yang baik, tidak ada jalan untuk mendapatkan istri yang baik, kecuali kita mengikuti tuntunan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali kita mengikuti apa yang telah menjadi petunjuk bagi kita, yang turun langsung dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa solusinya? Agar kita bisa mendapatkan keluarga yang berkualitas, mendapatkan keluarga yang sakinah, mendapatkan keluarga yang bahagia, mendapatkan keluarga yang mendapatkan kesenangan, kenikmatan, keberuntungan di dunia, dan juga akan mendapatkan keselamatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai agama Islam di dalam keluarga kita. Itu kunci yang pertama. Bagaimana istri kita taat kepada Allah, bagaimana suami taat kepada Allah, maka kita harus menanamkan nilai-nilai agama di dalam keluarga kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki bahagia, selamat, tentram, maka Allah tanamkan agama di hatinya. Maka bapak didik anak-anak kita dalam agama. Ajarkan agama. Mulai dari mana? Mulai yang kecil-kecil, tapi hakikatnya itulah yang paling inti dalam Islam. Apa itu? Bangunkan anak kita dengan sholat. Jangan bangunkan anak hanya perkara dunia saja. Bangun nak, bangun nak. Itu ayam belum makan. Bangun nak, bangun, bangun. Apa? Itu mobil belum dicuci. Bangun, bangun, pergi sekolah. Enggak pernah bangunkan anaknya. Nah, bangun sholat subuh. Anak tumbuh dewasa. Kemudian lama-kelamaan orang tua sudah sakit. Orang tua terbaring dalam keadaan sakit. Anak-anaknya datang semua. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Berkumpul. Melihat orang tua yang sudah sakit semakin hari semakin tua, semakin sakit. Maka anaknya mulai pada berpikir. Anak pertama mengatakan, sono bapak sudah sakit. Kenapa? Rumah saya punya. Anak kedua bilang, oke, ambil kau itu punya rumah. Tapi saya yang punya tanahnya. Anak ketiga bilang, kau ambil tanah, kau ambil rumah. Semua empang aset saya punya. Anak bertengkar dengan harta orang tua. Orang tua sedang sakit, tidak ada anaknya satupun yang mengurus. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Karena orang tua sendiri tidak pernah membangunkan anaknya dengan sholat. Tidak pernah membangunkan nilai-nilai agama terhadap anaknya. Sehingga anak ini tumbuh dengan perkara dunia. Karena dia hanya dibangunkan sejak kecil hanya dengan perkara dunia. Maka harus menanamkan nilai-nilai ukhrawi. Bangunkan sholatnya, bangunkan ibadah, bangunkan untuk taqarrub ilallah. Anak-anak kita nanti dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang soleh. Itu inti pertama. Istri juga begitu, dibangunkan ibadah. Tapi kan ibu-ibu di sini saya lihat semua sudah rajin ibadah. Cuma sepertinya juga rajin ngomel. Kenapa ketawa, Bu? Betul Pak ya? Nah, itu betulnya besar-besar semua. Kenapa? Membayangkan istrinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Konsep pertama, kita harus menanamkan nilai agama dalam keluarga kita. Yang kedua, kita harus menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya? Mulai dari bagaimana kita membangunkan perutnya, membangunkan makanannya, bagaimana kita mengisi perutnya, mengisi otaknya. Semua harus bersumber dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penghasilan kita dari tanda tangan palsu,
Jangan sampai kita ini selalu minta liburan, minta cuti, padahal kita ini sebenarnya hanya malas saja. Atau kita ini hanya meminta teman kita untuk tanda tangan sebagai absen hadir di kantor. Kemudian setiap bulan gaji kita mengalir. Maka ketahuilah penghasilan kita semua itu bisa menjadi penghasilan zolim. Akhirnya haram yang kita dapatkan. Tumbuh dengan makanan yang haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali apa yang suci. Maka hati-hati Bapak Ibu dirahmati Allah. Jangan sampai makanan-makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, berikan kepada anak-anak kita adalah makanan-makanan yang haram. Sehingga otaknya otak haram, pikirannya pikiran haram. Semua perbuatannya serba terlarang. Kenapa? Karena kita menumbuhkan anak-anak kita dari perkara yang haram. Nih sekarang kita berada di bulan Ramadan dan ini tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Syawal. Nantinya sesudah Lebaran banyak dari kaum muslimin membangunkan anak-anaknya menjadi anak-anak peminta-minta. Ini jangan Bu. Tiba-tiba datang omnya, nak minta sama om. Om itu sudah kaya itu minta. Ampau. Huh? Itu mah melatih anak kita jadi pengemis. Betul tidak? Jangan melatih anak kita minta Bu. Seharusnya kita yang menyediakan amplop, kemudian kasih anak kita, suruh bagi-bagi ke anak yatim. Itu melatih anak-anak kita menjadi orang yang rajin sedekah. Bukan malah melatih anak kita, itu rumah itu kau naiki, rumah itu kau naiki, ommu kau naiki, tantemu kau naiki, minta ampaunya semua. Mereka sudah kaya semua. Itu mah melatih anak kita jadi pengemis. Islam mengajarkan bagaimana kita menjadi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka untuk melahirkan keluarga berkualitas harus memberikan contoh kepada anak kita agar dia menjadi orang yang rajin memberi, bukan menjadi peminta-minta. Betul tidak? Iya. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga berkualitas, keluarga yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadikan keluarga kita damai dan tentram. Itulah perintah Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Salah satu tanda kekuasaan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Kemudian setelah itu terbangun keluarga. Tidak ada tujuannya kecuali sakinah, mendapatkan ketenangan, mawaddah warahmah, kasih sayang di antara keluarga. Ketika kasih sayang ini mampu kita terapkan, menciptakan kedamaian dalam keluarga kita. Setiap istri mampu mendamaikan hati suaminya. Setiap suami mampu menjadikan istrinya tenang. Maka insya Allah itulah keluarga yang damai, ideal, tentram. Dan tentunya akan melahirkan keturunan-keturunan yang menyelamatkan orang tuanya dunia wal akhirat insya Allah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Azlam yang kembali mengingatkan betapa ternyata kita harus berpikir secara serius. Dan jangan pernah bermain-main di dunia ini. Bahwa di dunia ini kita memiliki tugas yang amat berat. Bukan saja menciptakan anak-anak kita sukses di dunia saja, tetapi di akhirat. Bagaimanakah kita menciptakan generasi-generasi yang terus mendirikan solat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Semua itu adalah produk dari orang tua masing-masing. Kita yang hadir di sini adalah produk dari generasi sebelumnya. Lantas bagaimanakah sesungguhnya peran orang tua dalam menciptakan anak-anak yang berkualitas? Kiai Haji Khalid Nafis akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita.